Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala nabi. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan sharing dengan salah satu pemimpin yang ada di kota Pekanbaru ini. Beliau adalah Bapak Haji Ayat Cahyadi SSI, yaitu Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru. Langsung saja kita sapa beliau yang sudah berada di pertemuan online ini. Assalamualaikum Bapak, bisa dengar suara saya Pak? Ya, benar. Baiklah. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya pagi hari ini. Kita sharing sedikit saja Bapak. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Nidan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau Pak, pendidikan informatika angkatan tahun 2020. Bagaimana perjalanan hidup Bapak dari sebelum menjadi wakil wali kota sampai sekarang bisa menjadi wakil wali kota? Cerita sedikit saja Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Zidan. Salam Bapak. Jadi, alhamdulillah. Saya sebelum jadi wakil wali kota itu 2012 periode pertama. Itu sebelumnya anggota DPRD Provinsi Riau dari PKS Partai Keadilan Sejahtera tahun 2009 sampai 2012. Nah, setelah itu sebelum itu 2004 2009 wakil ketua DPRD Kota Pekanbaru dari PKS. Jadi saya jadi wakil wali kota periode kedua ini. Sudah mau habis, sudah tahun ke-10. Ini jalur politik melalui Partai Keadilan Sejahtera. Gitu, Jidan. Ya, menurut yang saya baca ini Bapak dulu pernah menjadi guru juga Pak di MAN, Muhammadiyah, sama SMA di Kampar. Oh, betul tuh Pak? Iya, jadi saya kuliah di UNRI, Universitas Riau. FMIPA Matematika. Nah, ada yang sambil kuliah, ada yang juga setelah kuliah. Saya memang mengajar, pernah mengajar menjadi guru awalnya itu tahun 93, itu di Pondok Pesantren Al Muslimun. Sekarang Mas Lalawan. Pernah mengajar juga di SMA Negeri Kampar. Kemudian juga pernah mengajar di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Penyasawan. Jadi pernah jadi guru, Jidan, ya. Enggak. Ya, SMA Negeri Kampar. Kalau kita ke arah Kampar sebelah kiri. Oke, siap. Ya, kalau kita ke arah Bangkinang, itu ada SMA setelah Pasar Kampar. Itu ada SMA Negeri. Sekarang namanya SMA Negeri 1 apa tuh? Kampar ya. Negeri 1 Kampar. Nah, menurut Bapak, sukses dalam Islam itu bagaimana, Pak? Sukses dalam Islam tentu taat kepada Allah, diridhoi Allah, diridhoi orang tua. Ya kan gitu. Nah, kemudian banyak memberikan manfaat kepada sesama manusia. Nah, jadi itu Siap. 3 itu, 3 sukses. Nah, itu faktor-faktor yang membuat kita sukses ya, Pak? Faktor ya. Bagaimana keridhaan Allah, keridhaan orang tua, dan juga doa dan banyak memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Ya. Nah, Ya. Pesan untuk anak muda-muda sekarang nih Pak, biar mereka bisa menjalani hidupnya agar sukses seperti Bapak ini bagaimana Pak? Pesannya. Ya, jadi kepada seluruh anak-anak muda, semangat, tentu manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya. Semangat belajar, ilmu setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya. Dan ketika menuntut ilmu, benar-benar menuntut ilmu. Ya, karena
beda antara orang, kadang-kadang ada orang sekolah sekaligus dia juga menuntut ilmu. Tapi kadang-kadang ada orang ke sekolah atau kuliah tapi tak serius gitu ya. Namun ada orang tak kuliah, tak sekolah, namun karena dia rajin belajar, banyak ilmunya dia. Makanya ini kepada para anak-anak muda, semangat, manfaatkan waktu, ya, kemudian belajar dengan sebaik-baiknya, dan belajar memang benar-benar kita menguasai ilmu kita dan juga punya skill. Skill ini keterampilan hidup, ya. Ya, Pak. Apakah bertani, berdagang, keterampilan hidup, beternak, atau keterampilan hidup lainnya, life skill ya istilahnya ya. Iya, Pak. Apakah sukses di dunia harus diseimbangi dengan sukses di akhirat, Pak? Iya, kalau dalam Islam, ini yang Islam ya, bidannya. Itu kan doa suksesnya itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa suksesnya tuh. Dunia akhirat. Dunia bahagia, akhirat surga. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Ya. Nah, untuk bahagia di dunia ini pertama tentu bagaimana hati kita ini selalu hati yang tenang, hati yang bersyukur, hati yang dekat kepada Allah. Kemudian ya bisa memberikan manfaat ya kepada sesama manusia, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ini insya Allah ya dia adalah kita akan dapatkan kebahagiaan tadi, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Ya. Sedikit cerita, saya masih ingat dulu Bapak pernah bilang cicak tinggal di mana, di dinding, ya kan? Makanannya apa? Nyamuk, ya kan? Nyamuk, sedangkan nyamuk terbang melayang-layang. Dan bagaimana cara cicak itu mendapatkan nyamuk tersebut? Dengan cara merayap dan akan mendapatkan nyamuk tersebut. Itu yang masih ingat saya sampai sekarang, yang artinya berarti kita harus selalu berusaha, berdoa, dan selalu bertawakal kepada Allah. Itu, Pak. Yang masih betul. Siap. Duit. Do it. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Menurut saya itu saja yang dapat saya tanyakan, Pak. Ada kata untuk mahasiswa-mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, Pak? Boleh. Ya, silakan, Pak. Ya, kepada mahasiswa-mahasiswa, ini tempat jidan kuliah ya. Siap. Universitas Muhammadiyah, untuk selalu semangat dalam belajar, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Ketika kita sudah niat belajar, ya belajar. Walaupun sekarang masih dalam suasana pandemik, mungkin belajarnya via daring gitu ya. Namun tidak harus tetap semangat. Ya. Dan niatkan kita belajar karena Allah. Ketika kita belajar karena Allah niatnya, maka karena sudah kita dasarkan dengan ibadah, ibadah yang diterima Allah itu ibadah yang dengan sungguh-sungguh. Nah, tentu ya harus selalu banyak baca, banyak mencatat. Jadi ini pesan saya, manfaatkan karena para mahasiswa ini adalah generasi-generasi ke depan yang akan melanjutkan, ya, mengisi, ya, membangun, ya, Pekanbaru, Riau, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan harus bercita-cita bermanfaat untuk seluruh semesta. Amin. Oke, Pak, sekian saja. Semoga
Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat kita semua dan semoga Bapak selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tatil bil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Yuk, Terima kasih, Assalamualaikum. Pak. Sama-sama, Pak.